Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membahas tentang kebijakan bisnis atau kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu internasional dan faktor internal yaitu domestik di Malaysia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zalfa Berlian Athari bersama rekan saya Fitria Ramadhani, Dian Sukmadiani, Irfan Irawan, dan Davin Wahyu Darmawan. Latar belakang. Dalam era globalisasi, kebijakan bisnis dan kebijakan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor eksternal dan faktor internal. Integrasi ekonomi global melalui perdagangan internasional, arus investasi asing, dan pergerakan modal menyebabkan kebijakan ekonomi nasional semakin dipengaruhi oleh dinamika internasional. Malaysia merupakan negara dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi, ditandai oleh ketergantungan pada ekspor dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI). Kondisi ini menjadikan faktor eksternal seperti perubahan pasar global, kebijakan perdagangan internasional, dan ketidakpastian ekonomi dunia berperan penting dalam membentukkan kebijakan bisnis dan kebijakan ekonomi Malaysia. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh faktor internal atau domestik, stabilitas politik, kualitas sumber daya manusia, kapasitas institusi, serta kebijakan fiskal dan moneter menjadi fondasi utama dalam merespon peluang dan tekanan eksternal. Tanpa dukungan faktor internal yang kuat, keterbukaan ekonomi berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kerentanan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan bisnis dan kebijakan ekonomi di Malaysia merupakan hasil dari interaksi antara faktor eksternal atau internasional dan faktor internal atau domestik. Pemahaman terhadap interaksi kedua faktor tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana Malaysia merumuskan kebijakan ekonomi yang adaptif, stabil, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang posisi Malaysia dalam ekonomi global. Yang pertama itu ada ekonomi berbasis ekspor. Yang kedua ada terintegrasi dalam rantai pasok global. Yang ketiga itu ada sensitif terhadap perubahan ekonomi dunia. Nah, di sini juga Malaysia mengandalkan ekspor manufaktur, elektronik, dan komoditas sebagai sumber utama perubahan ekonomi. Karena itu, Malaysia sangat terhubung dengan pasar global. Ketika permintaan global meningkat, ekonomi Malaysia juga ikut tumbuh. Nah, sebaliknya, ketika terjadi krisis global, ekonomi Malaysia juga ikut terdampak. Posisi ini memberi keuntungan, tetapi juga beresiko. Selanjutnya, ada transformasi ekonomi Malaysia. Pada tahap awal, perekonomian Malaysia masih sangat bergantung pada sektor komoditas primer seperti karet, timah, dan kelapa sawit. Ketergantungan ini menyebabkan ekonomi Malaysia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah mulai menerapkan kebijakan industrialisasi melalui pendekatan import substitution industrialization pada pertengahan 1960-an. Kebijakan ini bertujuan membangun industri dalam negeri, meskipun hasilnya terbatas karena ukuran pasar domestik yang relatif kecil. Sejak akhir 1960-an, Malaysia beralih ke strategi export-oriented industrialization dengan membuka kawasan perdagangan bebas, serta memberikan berbagai insentif bagi investor asing. Kebijakan ini berhasil menarik arus investasi asing langsung FDI dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada meningkatnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto, serta perubahan struktur tenaga kerja dari sektor agraris menuju sektor industri dan jasa. Memasuki era 2000-an, sektor jasa modern seperti keuangan, logistik, pariwisata, dan teknologi informasi
berkembang pesat, sehingga memperkuat posisi Malaysia sebagai negara dengan ekonomi terbuka dan pendapatan menengah atas. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perencanaan nasional sebagai pokok kebijakan. Ada 3 perencanaan. Yang pertama itu adalah rencana Malaysia 5 tahunan. Yang kedua, kebijakan ekonomi terencana. Dan yang terakhir itu ada kepastian bagi investor. Nah, transportasi ekonomi Malaysia tidak terjadi secara alami, tapi diarahkan oleh perencanaan nasional. Melalui perencanaan Malaysia 5 tahunan, pemerintah menetapkan prioritas pembangunan, sektor unggulan, dan arah kebijakan ekonomi. Nah, perencanaan ini membantu menjaga konsistensi kebijakan dan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik ataupun asing. Nah, di sini juga pemerintah Malaysia menggunakan perencanaan nasional sebagai pedoman utama dalam merumuskan kebijakan bisnis dan kebijakan ekonomi agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Nah, melalui rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, pemerintah menetapkan arah pembangunan sektor ekonomi, industrialisasi, serta peningkatan daya saing nasional. Nah, perencanaan nasional juga berperan dalam menjaga konsistensi dan kepastian kebijakan, sehingga mampu mendukung iklim investasi dan stabilitas ekonomi. Selain itu, perencanaan nasional membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan ekonomi terhadap pengaruh faktor eksternal tanpa mengabaikan kondisi domestik. Di sini saya akan menjelaskan keterbukaan ekonomi menjadi pendorong utama pertumbuhan Malaysia. Malaysia merupakan negara dengan tingkat keterbukaan perdagangan tinggi, bergantung pada ekspor elektronik, komoditas, dan impor bahan baku. Keterbukaan ini membuat perekonomian cepat tumbuh karena akses pasar global lebih luas dan arus modal asing masuk dengan mudah. Oleh karena itu, peran FDI atau Foreign Direct Investment sangat signifikan. FDI masuk karena Malaysia menawarkan keterbukaan perdagangan, infrastruktur baik, dan stabilitas ekonomi. FDI membantu dalam membangun pabrik baru, transfer teknologi modern, dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas domestik. Selanjutnya ada tarik ulur kepentingan dalam kebijakan Malaysia. Kebijakan ekonomi Malaysia dipengaruhi 2 kekuatan, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal di dalamnya terdapat globalisasi, pasar global, FDI, dan persaingan internasional. Di dalam faktor internal ada sumber daya manusia, institusi, kapasitas industri lokal, dan kebijakan negara. Keduanya menciptakan hubungan tarik uluran yang menentukan arah kebijakan ekonomi. Faktor eksternal sebagai peluang globalisasi. Di dalamnya terdapat perdagangan internasional, arus investasi asing atau FDI, dan persaingan global. Perdagangan internasional merupakan salah satu peluang besar dari globalisasi yang sangat dimanfaatkan oleh Malaysia. Negara ini dikenal sebagai ekonomi terbuka yang aktif dalam kegiatan ekspor dan impor. Arus investasi asing atau FDI di Malaysia yaitu masuknya modal dari perusahaan atau investor luar negeri untuk membangun atau mengembangkan usaha secara langsung. FDI mendukung sektor manufaktur, elektronik, energi, dan jasa. Terus ada persaingan global. Persaingan global di Malaysia terjadi karena keterbukaan terhadap pasar internasional akibat globalisasi. Perusahaan Malaysia harus bersaing dengan produk dan perusahaan asing dalam kualitas, harga, dan inovasi. Globalisasi membuka akses Malaysia ke pasar dunia dan sumber modal internasional. FDI membawa dana, teknologi, dan manajemen modern yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, globalisasi juga meningkatkan persaingan antar negara. Malaysia harus terus menyesuaikan kebijakan agar tetap kompetitif di tengah tekanan global. Faktor internal sebagai kekuatan domestik. Di dalamnya terdapat kualitas sumber daya manusia,
stabilitas politik dan regulasi, serta infrastruktur dan kebijakan ekonomi. Malaysia memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup tinggi dan kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pendidikan relatif baik dengan banyak tenaga kerja lulusan menengah dan perguruan tinggi, penguasaan bahasa Inggris yang cukup kuat sehingga mendukung kegiatan industri dan perdagangan internasional. Faktor internasional menjadi fondasi utama keberhasilan kebijakan ekonomi. Tanpa sumber daya manusia yang terampil dan kebijakan yang stabil, investasi asing tidak akan memberi dampak jangka panjang. Oleh karena itu, Malaysia menaruh perhatian besar pada pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta pembenahan regulasi dan institusi ekonomi. Lalu di sini saya akan menjelaskan peran investasi domestik dan FDI. Yang pertama, investasi domestik memiliki peran penting sebagai dasar utama dalam pembangunan ekonomi Malaysia, terutama dalam memperkuat kapasitas produksi nasional dan menciptakan pertumbuhan yang lebih stabil. Yang kedua, investasi asing langsung berperan sebagai faktor pendukung yang mendorong industrialisasi, peningkatan teknologi, serta perluasan pasar Malaysia. Yang ketiga, keberhasilan FDI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik seperti stabilitas kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, dan iklim investasi dalam negeri. Yang kelima, oleh karena itu investasi domestik dan FDI tidak bersifat saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam mendukung pembangunan ekonomi Malaysia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, kebijakan bisnis dan kebijakan ekonomi di Malaysia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Keterbukaan ekonomi menjadikan faktor internasional berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, namun juga membawa tantangan dari dinamika global. Oleh karena itu, penguatan faktor internal seperti stabilitas kebijakan, kualitas sumber daya manusia, dan investasi domestik menjadi sangat penting. Investasi domestik berperan sebagai fondasi pembangunan ekonomi, sementara investasi asing langsung (FDI) berfungsi sebagai pelengkap yang mendukung industrialisasi dan daya saing. Melalui perencanaan nasional, pemerintah Malaysia berupaya menyeimbangkan pengaruh faktor eksternal dan internal guna mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Kritik, saran, dan pertanyaan silahkan drop di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.